Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf. Haleluya. Saya mohon maaf. Saya minta tolong, yang lain tolong di mute dulu. Dimatikan dulu semua. Daripada mereka ini, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ingin membahas firman ini. Saya mulai dulu dengan domba. Domba itu termasuk spesies Ovis aries dengan 54 kromosom. Ini domba. Ada berbagai jenis domba. Ada domba yang bertanduk, ada domba yang tidak bertanduk. Ada macam-macam jenis. Ada domba dengan warna bulunya yang agak coklat-coklatan. Ada domba yang berwarna putih keemas-emasan. Ya. Berbeda dengan kambing. Karena kambing adalah dari spesies Capra aegagrus dengan 60 kromosom. Beda sekali. Ya. Kalau domba itu suka berkumpul, berkelompok. Itu domba. Kalau kambing, dia suka menyendiri. Itu bedanya. Ya, terpencar sana kemari, kacau. Kadang-kadang dia melompat-lompat, tanduk-tanduk, kacau. Gitu. Ya. Kalau domba itu sifatnya setia. Domba Ovis aries itu taat kepada tuannya. Dalam hal ini gembala. Taat kepada gembala. Dan kalau Anda lihat sejarah domba, domba itu lebih suka datang kepada manusia. Jadi domestikasi pertama binatang di Timur Tengah itu domba. Kalau di Asia, anjing. Anjing adalah binatang domestikasi pertama, artinya yang ramah dengan manusia. Itu kalau di Asia, anjing. Kalau di Timur Tengah, di Asia Tengah, Asia Timur Jauh, itu adalah domba. Kenapa domba mau datang kepada manusia? Karena Ovis aries dia tidak memiliki tanduk. Artinya dia tidak bisa menyerang. Kalau toh ada, sementara juga domba, ya ada tanduk. Tapi tanduk domba, yang jenis yang lain, itu dia berputar-putar. Gitu, melingkar. Beda dengan kambing. Kalau kambing tuh tanduknya tajam ke depan. Jadi dia siap bertarung karena memang sifat alamiahnya bertarung, perang. Itu kambing. Kalau domba tidak mau sendiri, dia mau berkelompok. Kalau musim dingin, kambing boleh dia sendiri-sendiri kemana-mana. Tapi kalau domba dia berkelompok, saling merapatkan diri satu dengan yang lain. Kalau musim dingin. Kenapa? Karena mereka saling menghangatkan badan mereka satu dengan yang lain. Yang berikut adalah domba itu mengenal suara gembala. Kalau kambing tidak. Jadi domba itu Alkitab berkata bahwa gembala memanggil domba-domba itu dengan namanya masing-masing. Dan domba mengenal suara gembalanya. Nah, dari domba itu menghasilkan luar biasa bagi manusia. Dari bulunya, orang mengambil bahan bulunya untuk dijadikan wool. Dari dagingnya, orang makan daging yang enak. Kalau Anda makan daging domba di Indonesia, jauh lebih mahal dari daging kambing. Begitu. Belum lagi susu domba. Ya. Daging kambing berbeda dengan daging domba. Daging domba enak dan sangat bergizi, berprotein untuk tubuh manusia. Tapi kalau daging kambing, kalau Anda makan kelebihan daging kambing, pasti darah tinggi, stroke. Tetapi ada yang berbeda. Secara psikologis dalam tanda kutip. Kalau kambing
Dia bisa bertahan melawan kemana-mana. Karena dia punya tanduk. Kalau domba itu lemah. Karena tidak punya tanduk. Dan karena domba itu lemah, dia mudah disesatkan. Domba itu mudah disesatkan. Walaupun dia taat dan setia kepada gembala. Tapi kalau dia tercerai-berai, dia pasti dimakan oleh singa, beruang, atau serigala. Jadi domba takut sendiri. Dia mau selalu dekat dengan gembalanya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat gembala. Kita lihat gembala. Nah, gembala, apa sih tugas dan fungsi gembala? Tugas dan fungsi gembala adalah menuntun domba-dombanya, mengarahkan domba-dombanya. Dia berada di depan dan domba-dombanya mengikutinya. Itu gembala. Jadi gembala bertugas, berfungsi, menuntun, membimbing, mengarahkan untuk memberi makan. Dalam hal ini makanan rohani, kalau kita sebagai domba, ya, makanan rohani. Ada lagi yang paling penting dari tugas seorang gembala. Apa itu? Seorang gembala, dia berkewajiban menjaga dan melindungi domba-domba. Menjaga dan melindungi domba-domba. Itu ada dalam firman Tuhan. Ketika Daud ditugaskan ayahnya untuk berkunjung kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang melawan orang Filistin, Daud siap untuk berperang melawan Goliat. Ya, mereka katakan, kamu anak kecil, kamu nggak boleh. Dia bilang apa? Saya menggembalakan domba-domba. Kalau ada singa dan beruang mau menerkam domba-dombaku, aku bunuh. Kenapa? Dari situ kita belajar. Gembala menjaga dan melindungi domba-domba. Itu yang paling penting. Permasalahannya adalah banyak gembala yang bukan menjaga melindungi domba-dombanya, tetapi menyesatkan domba-dombanya. Dengar baik-baik. Ini firman Tuhan. Saya bergumul. Saya tadinya tidak mau menyampaikan firman ini. Tetapi firman ini, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus saya katakan, saya selalu seperti didesak untuk berbicara tentang ini. Setiap kali saya buka firman Tuhan selalu mengarahkan ke situ. Dari tadi malam, sampai tadi pagi saya bangun, saya berdoa, firman Tuhan selalu mengarah ke situ. Jadi saya tidak takut untuk menyampaikan kebenaran firman. Amin. Karena lebih baik saya dihina, lebih baik saya dihindari, lebih baik saya dicemooh, lebih baik saya ditinggalkan, tetapi saya menyampaikan kebenaran. Daripada saya dipuji, tetapi saya menyampaikan hal yang tidak benar di hadapan Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Karena sudah banyak bukti, ya, gembala-gembala itu menyesatkan. Ada banyak, ya.
apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara. Sebab apa? Sebab tidak ada gembala. Jadi kalau tidak ada gembala, kekacauan itu terjadi.